Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Di sini saya mahasiswa dari Studi Kesenian Islam Medan. Di sini tujuan saya datang ke sini untuk memberikan penjelasan bagaimana pihak perkembangan keluarga pada Ibu. Sebelumnya kan saya sudah pernah mengkaji bagaimana keluarga Ibu ya. Ibu kan keluarga Ibu kan sudah termasuk di dalam tahap perkembangan remaja. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana tahap perkembangan remaja terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana keluarga itu. Nah, keluarga ini merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat, terdiri atas kepala keluarga maupun anggota-anggotanya. Jadi di dalam tahap perkembangan keluarga ini, yaitu merupakan proses perubahan yang terjadi pada sistem keluarga yang meliputi perubahan pola interaksi di dalam setiap hubungan antara anggota, baik ibu terhadap suami ibu maupun terhadap anak ibu. Apakah ibu sudah mengerti bagian yang sampai situ Bu? Yang mengerti. Nah, sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap perkembangan remaja pada anak ibu. Kan sebenarnya kan anak ibu bernama Selfie. Ya. Nah, di sini tahap perkembangan anak ibu yang pertama yaitu di mana seorang orang tua itu memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab di dalam diri si anak, kemudian mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga baik kepada ibu maupun bapaknya, kemudian mempertahankan komunikasi yang terbuka antara anak maupun orang tua, kemudian kita itu harus menghindari perdebatan, kecurigaan dan permusuhan, kemudian memberikan perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang si anak. Kemudian ada juga karakteristik di dalam perkembangan remaja di dalam keluarga ibu. Nah, ada perkembangan secara sosial, kognitif, moral, spiritual, dan sosial. Nah, itu perkembangan seperti itu sering dilakukan anak di dalam rumah, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, di sini jika ibu mengambil sebuah keputusan, biasanya ibu mengambil keputusan secara bijak, atau maksudnya apakah ibu mengambil keputusan seorang diri atau mengambil keputusan membicarakan dulu dengan orang lain? Setiap keputusan kalau mengenai keluarga ini harus dibicarakan bersama-sama sehingga tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, tapi semuanya untuk kebaikan bersama. Bagaimana kalau misalnya ada anggota keluarga ibu yang sakit, misalnya suami ibu atau anak ibu? Kalau mereka sakit, kita harus menanganinya secara cepat dan kita harus bawa ke dokter di rumah sakit supaya penyakit itu tidak berlarut-larut dan secepatnya ditangani oleh pihak medis. Ibu kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakit, ibu sebenarnya pernah mengatakan saat saya melakukan pekerjaan, ibu menggunakan obat fasilitas kesehatan, kemudian ketika saat sudah parah nanti baru ke rumah sakit gitu. Enggak, biasanya kalau keluarga sakit begitu ada gejala langsung dibawa ke rumah sakit, tidak menunggu harus parah dulu. Bagaimana dengan makanan yang sering ibu berikan kepada suami maupun maksudnya apa saja yang ibu berikan seperti misalnya makanan bergizi? Ya, seperti makanan dalam keluarga biasanya kita makan dulu nasi sebagai makanan pokok. Habis itu kita coba upayakan sebaiknya obat salin sempurna. Saya sudah selesai melakukan penelitian tentang bagaimana tahap perkembangan di dalam keluarga ibu. Apakah ibu bisa mengulangi penjelasan saya mengenai bagaimana apa artinya keluarga maupun apa artinya keluarga dan tahap perkembangan keluarga itu, Bu? Ya, keluarga adalah satu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak merupakan anggota keluarga. Kemudian kalau misalnya pengertian tahap perkembangan keluarga yang saya jelaskan tadi, Bu? Tahap perkembangan keluarga dalam proses perubahan terjadi pada sistem keluarga yang meliputi perubahan pola interaksi dan hubungan antara anggota di sepanjang waktu. Bagaimana dengan tahap perkembangannya? Apa ibu sudah bisa menggambarkan dalam pikiran ibu? Apa boleh ibu menjelaskannya kembali? Ya, tahapnya seperti memberikan kebebasan yang seimbang dan dengan tanggung jawab, ya, mempertahankan hubungan yang erat antara sesama anggota keluarga. Habis itu mempertahankan komunikasi yang baik. Baik, sepertinya ibu sudah paham mengenai tahap perkembangan ini. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana pentingnya komunikasi di dalam keluarga. Nah, apakah ibu mengerti apa artinya komunikasi? Ya, sedikitnya mengerti lah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya saja. Nah, komunikasi ini merupakan salah satu hal yang penting dibutuhkan dalam keluarga. Komunikasi ini juga bisa mencegah bagaimana adanya kekerasan dalam keluarga. Jadi ketika ada konflik antara anggota keluarga terutama orang tua, akan terbiasa menyelesaikannya karena adanya komunikasi itu, karena adanya diskusi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana pentingnya sebuah komunikasi yang baik. Nah, penting juga ini untuk bagi anak, karena itu dapat membangun sifat kejujuran sang anak, kemudian mencegah kekerasan dan terbiasa mendengarkan kata-kata dari orang tua, nasihat-nasihat maupun kalau misalnya ada yang disuruh atau meminta orang tua meminta bantuan, anak juga bisa sudah terbiasa mendengarkan kata-kata dari orang tua.
sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Itu ada citra diri dari orang lain, suasana, lingkungan fisik, kepemimpinan, baik kepemimpinan seorang orang tua, baik ibu maupun suami terhadap anaknya, maupun bahasa dan perbedaan usia. Kan perbedaan usia kan bisa membuat salah satu faktor yang sangat kuat, apalagi kan kalau misalnya orang yang lebih tua kan lebih dipatuhi kan, bukan begitu Bu? Dan di sini saya juga menjelaskan bagaimana dampak kurangnya komunikasi di dalam keluarga. Nah, dampaknya itu bisa mengakibatkan keluarga sering merasa terjadi kesalahpahaman antara yang satu sama yang lain, kemudian sering menimbulkan pertengkaran. Nah, itu tadi kan yang saya jelaskan tadi, itu pentingnya komunikasi. Jadi kalau misalnya kurang, akan berdampak, akan menjadi konflik dalam keluarga. Kemudian kalau misalnya di dalam ibu mengambil keputusan, apakah ibu sering mengkomunikasikannya? Seperti ibu bilang tadi ya? Iya, selalu dikomunikasikan. Selalu ibu komunikasikan. Kemudian kalau misalnya ibu merawat anggota keluarga ibu yang sakit, apakah ibu selalu mendiskusikan untuk mencari solusi bersama? Dalam merawat keluarga ini, kalau hal-hal ringan ya ambil keputusan sendiri, tapi kalau untuk hal-hal yang agak menuju kepada masalah yang rumit ya komunikasi bersama. Bagaimana dengan cara ibu memodifikasi makanan di rumah? Apakah ibu menceritakan terhadap suami maupun anak ibu? Siapa tahu kan ada makanan yang membuat mereka selera untuk makan. Biasanya kalau makanan di rumah ini kita bisa melihat dengan berbagai segi kesehatan yang mendukung gizi dan vitamin. Habis itu kita lihat juga pertumbuhan si anak, apa dia tidak bosan dengan makanan itu saja, kita coba buat variasi. Bagaimana dengan penggunaan fasilitas kesehatan? Apakah ibu sering mengkomunikasikannya? Fasilitas kesehatan macam mana? Contohnya seperti menggunakan obat-obat. Jadi ibu sering berkomunikasi dengan Ya, kalau fasilitas kesehatan seperti obat-obat itu kan menurut petunjuk dokter. Kalau kita nggak sakit ngapain minum obat? Kalau kita sakit baru minum obat. Itu kan dari petugas kesehatan. Baik, saya sudah mengerti. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu artinya komunikasi, dan pentingnya komunikasi, faktor-faktor dan dampaknya. Jadi apakah ibu sudah mengerti dan apakah ibu bisa mengulangi kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi? Komunikasi apa nih? Itu apa itu pengertian dari komunikasi? Setelah ibu yang paham. Komunikasi ini adalah merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan di dalam sebuah keluarga. Komunikasi yang baik mencegah terjadi kekerasan dan kesalahpahaman di dalam keluarga. Bagaimana juga dengan pentingnya komunikasi? Coba ibu jelaskan kembali. Begitu penting komunikasi dalam sebuah keluarga karena membangun sifat kejujuran baik antara pemimpin keluarga juga kepada anak-anak, mencegah kekerasan, terbiasa mendengarkan dan saling memahami satu dengan yang lain. Dari penjelasan ibu sepertinya ibu sudah paham. Setelah ini besok mungkin saya bisa melakukan penjelasan lagi seputar tentang apa yang saya jelaskan tadi. Boleh. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sini saya kembali. Kemarin kan saya sudah melakukan bagaimana tentang tahap perkembangan maupun tentang komunikasi di dalam keluarga. Nah, sini saya ingin melakukan penjelasan kembali. Jadi apakah ibu bersedia untuk mendengarkan penjelasan dari saya kembali? Baiklah. Ya. Di sini kan kemarin kan saya sudah menjelaskan bagaimana pentingnya, bagaimana tahap perkembangan di dalam keluarga ibu dan pentingnya komunikasi. Nah, saya akan menjelaskannya kembali. Keluarga itu merupakan keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, baik bapak, istri maupun suami, istri maupun anak. Nah, tahap perkembangan ini sendiri juga merupakan proses perubahan yang terjadi pada sistem keluarga yang meliputi perubahan pola di dalam keluarga. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tahap perkembangan yang terjadi di dalam keluarga ibu selaku anak ibu sudah beranjak dewasa. Jadi yang pertama itu tahap perkembangan yang pertama memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab. Kemudian mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga dan mempertahankan komunikasi yang terbuka antara anak maupun terhadap orang tua. Kemudian upayakan menghindari perdebatan, kecurigaan dan permusuhan. Kemudian yang terakhir perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang si anak. Kemudian ada pun karakteristiknya di dalam tahap perkembangan remaja di dalam keluarga itu. Nah, perkembangan karakteristik ini ada beberapa, yaitu perkembangan psikososial, kognitif, moral, spiritual, sosial, baik perkembangannya di dalam rumah maupun di luar rumah. Apakah ibu mengetahui bagaimana perkembangan anak ibu di luar rumah? Kalau perkembangan di luar rumah biasanya kita kan tidak 100% kita bisa mengikuti kemana mereka pergi, apa saja yang mereka lakukan. Cuma kita kasih pengarahan kepada mereka bagaimana seharusnya menjadi anak yang baik, anak yang bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua, anak yang bertumbuh, yang tidak yang bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang baik.
bagaimana dengan mengambil keputusan? Nah, kalau misalnya mengambil keputusan, ibu biasanya mengambil keputusan sendiri atau bersama dengan anggota keluarga? Kalau mengambil keputusan untuk hal-hal yang kecil, ya bisalah ambil sendiri keputusan sendiri. Tapi kalau untuk menyangkut hal-hal yang untuk kepentingan bersama, kita harus bicarakan bersama. Bagaimana dengan merawat anggota keluarga yang sakit? Kalau merawat anggota yang sakit, kita upayakan mereka selalu memberikan makanan-makanan yang bervitamin, berprotein dan bergizi, supaya nutrisi dalam tubuh mereka mencukupi. Biasanya ibu memberikan jenis nutrisi makanan seperti apa? Makanan yang kita berikan kan ya seperti makanan pokok dengan nasi. Nah, untuk pelengkap lainnya kita usahakan 4 sehat 5 sempurna. Bagaimana dengan kalau misalnya ibu ada anggota keluarga ibu yang sakit? Apakah ibu langsung membawa ke rumah sakit? Ya, begitu ada anggota keluarga yang sakit, sudah mulai ada gejala-gejala sakit, kurang sehat, kurang semangat, kita lihat dia kurang bergairah di dalam beraktivitas, kita langsung bawa ke rumah sakit tanpa menunggu harus parah dulu. Baiklah, saya sudah mengerti dengan penjelasan ibu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana tak perkembangan di dalam keluarga ibu. Apakah ibu bisa mengulangi kembali ibu? Kalau misalnya ibu sudah mengerti. Perkembangan keluarga dalam bentuk Ini maksudnya kan tadi saya sudah menjelaskan apa itu arti keluarga seperti minggu lalu, seperti kemarin Bu. Jadi bisa ibu ulangi kembali? ya, tahap perkembangan keluarga biasanya adalah proses perubahan yang terjadi dalam keluarga meliputi perubahan pola interaksi dan hubungan antara anggota keluarga di sepanjang waktu. Kalau pengertian keluarga sendiri Bu, apa itu? Keluarga itu adalah suatu unit ya terkecil dari bagian masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga yaitu suami, istri dan anak-anak merupakan anggota keluarga. Seperti ini sudah mengerti ya Bu. Bagaimana dengan tahap perkembangan di dalam keluarga ini? Tahap perkembangan dalam keluarga untuk anak-anak ya. Kita untuk anak-anak dan suami kita memberikan mereka kebebasan untuk berkembang ya. Supaya hidup mereka seimbang dan bertanggung jawab. Habis itu mempertahankan hubungan yang baik antara sesama anggota keluarga. Habis itu mempertahankan komunikasi yang terbuka. Lagi Bu, dua lagi kan saya sudah menjelaskan. Hindari perdebatan, kecurigaan dan pemusuhan. Habis itu perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang keluarga. Saya sudah selesai menjelaskan bagian perkembangan keluarga Bu. Sekarang kita masuk ke dalam komunikasi. Di dalam keluarga ini kan penting juga komunikasi kan Bu. Nah, saya jelaskan ya Bu, apa itu artinya komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam keluarga. Komunikasi ini juga dapat mencegah bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dan timbulnya kesalahpahaman di dalam keluarga. Nah, pentingnya komunikasi ini dapat mencegah kekerasan yang saya jelaskan tadi Bu, kemudian membangun sifat kejujuran di dalam sebuah keluarga. Kemudian anak juga terbiasa menjadi orang tua. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana komunikasi ini di dalam keluarga ada karena faktor usia, lingkungan maupun karena kepemimpinan maupun bahasa. Nah, dampaknya juga sudah ibu ketahui kan. Kemarin saya sudah menjelaskannya juga. Dampak kurangnya komunikasi ini juga dapat menimbulkan kekerasan, kesalahpahaman dan juga dapat menimbulkan pertengkaran. Bagaimana Bu? Apakah ibu sudah mengerti bagaimana penjelasan saya? Yang Apakah ibu bisa menjelaskannya kembali Bu? Apa menurut pemahaman ibu komunikasi itu merupakan apa Bu? komunikasi dalam satu keluarga adalah sesuatu hal yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan dan harus selalu terjadi dalam sebuah keluarga sehingga tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman, kekerasan dan permusuhan antara anggota keluarga. Kemudian bagaimana dengan pentingnya sebuah komunikasi itu? Begitu penting komunikasi yang baik di dalam anggota keluarga supaya sesama anggota keluarga menjalin sifat kejujuran baik kepada orang tua sendiri juga kepada anak. Habis itu mencegah kekerasan dalam keluarga dan, untuk menciptakan sebuah komunikasi yang baik. Habis itu setiap anak patuh dan mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua baik nasihat maupun dalam memberikan suatu tugas dan pekerjaan dalam rumah tangga. Bagaimana dengan faktor yang sudah saya jelaskan tadi? Apa saja bentuk faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam sebuah keluarga? Biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga, terutama ya citra diri dan dari orang lain, ya. Suasana psikolog, lingkungan fisik, dalam bentuk kepemimpinan juga, dalam model berbahasa, ya, dalam perbedaan usia. Ya, Biasanya bahasa yang digunakan di dalam keluarga itu seperti apa? Bahasanya yang baik dilakukan dalam keluarga adalah bahasa yang sopan, lemah lembut dan jujur serta sabar. Bagaimana dengan dampak kurangnya komunikasi? Setelah ibu pahami tadi, saya
jelaskan tadi? Dampak kurang komunikasi di dalam sebuah keluarga biasanya terjadi kesalahpahaman, kecurigaan, tekanan, kekerasan, permusuhan, bahkan tidak jarang terjadi juga namanya perdebatan yang tiada arti. Berarti ibu sepertinya sudah memahami ya bu bagaimana apa itu komunikasi, bagaimana pentingnya komunikasi dalam keluarga itu. Ya. Jadi kalau misalnya ibu mengambil keputusan, ibu selalu mengomunikasikannya dengan antar sama lain bu? Kalau di keluarga saya selalu ada komunikasi yang baik, sekalipun mungkin antara kita sesama anggota keluarga dalam keadaan jarak jauh, kita harus selalu menjalin komunikasi yang baik supaya tetap terjaga hubungan yang baik antara sesama anggota keluarga, sehingga keluarga itu selalu saling mendukung, saling terbuka satu dengan yang lain. Berarti di dalam keluarga ibu sudah mengaplikasikan ya bu bagaimana komunikasi, pentingnya komunikasi ini. Iya ya, tentu saja. Kemudian kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakit, apakah ibu selalu mendiskusikannya untuk mencari solusi bersama-sama? Biasanya iya begitu. Selalu ya bu. Kemudian kalau misalnya ibu memberikan makanan yang bernutrisi, apakah ibu selalu mengkomunikasikannya? Kalau untuk makanan nutrisi dalam anggota keluarga, saya tidak perlu komunikasi bersama-sama. Saya bisa ambil inisiatif sendiri, seperti memberikan mereka makanan-makanan yang bergizi, yang bervitamin, yang berprotein. Jadi saya sesuaikan dengan kekuatan dompet saya juga. Apa ya bu, sesuai dengan perekonomian? Iya, kekuatan keuangan keluarga. Apakah perekonomian ibu sekarang sudah membaik atau makin memburuk sejak karena COVID ini bu? Puji Tuhan, selama COVID ini keadaan bukan hanya di keluarga saya, tapi sepertinya menyeluruh. Ya, keadaan agak sedikit kurang bersahabat. Banyak juga seperti itu di dalam keluarga, di setiap keluarga. Iya, hampir semuanya. Ya bu, sepertinya ibu sudah memang mengerti bagaimana pentingnya komunikasi ini. Nah, biasanya saya ingin melakukan penilaian kembali bu. Apakah ibu bersedia bu? Ya, silakan aja. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, Selamat pagi. ya bu, selamat siang bu. Selamat siang. Saya mahasiswa dari Siti Kesantara sampaikan kemarin kan saya sudah meminta waktu ibu untuk hari ini saya melakukan penilaian kembali kepada ibu. Apakah ibu bersedia bu untuk melakukan ini? Ya, silakan. Baiklah bu, di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana tahap perkembangan keluarga, tahap perkembangan remaja di dalam keluarga ibu. Nah, kemarin kan saya sudah menjelaskan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kembali. Nah, keluarga ini merupakan hal atau unit terkecil di dalam suatu masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan anak-anaknya, dan berkumpulan suatu keluarga di dalam suatu atap rumah dan disebut itulah yang disebut keluarga. Kemudian arti dari tahap perkembangan keluarga ini sendiri diwakili oleh proses perubahan yang terjadi pada sistem keluarga yang meliputi perubahan pola interaksi dan hubungan antar anggota yang baik terhadap suami, istri maupun terhadap anak-anak. Nah, tahap perkembangan ini bu ada 5 ya bu. Kan anak ibu kan sudah beranjak ke tahap perkembangan remaja, sudah beranjak di remaja. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana tahap perkembangan pada remaja ini bu. Tahap perkembangan yang pertama ini yaitu memberikan kebebasan seimbang dengan tanggung jawab terhadap anak ibu, kemudian mempertahankan hubungan yang intim terhadap keluarga ibu, dan mempertahankan komunikasi yang terbuka antara orang tua maupun anak. Kemudian hindari perdebatan, kecurigaan dan permusuhan baik terhadap orang tua maupun terhadap anak, dan perubahan sistem peran keluarga untuk tumbuh kembang si anak. Apakah anak sering mengaplikasikan di dalam rumah ini bu? Yang saya jelaskan tadi tahap perkembangan itu. Iya. Jadi di dalam perkembangan ini juga terdapat karakteristiknya. Itu karakteristik yang saya jelaskan ini yaitu perkembangan secara sosial, kognitif, moral, spiritual maupun sosial, baik apapun yang dilakukan anak dan rumah maupun di luar rumah. Jadi bu, setelah saya menjelaskan baik arti keluarga, tahap perkembangan maupun yang terakhir ini itu karakteristik, apakah ibu sudah memahaminya bu? Ya. Maka saya meminta untuk mengulangi jawaban ibu. Apa saja yang sudah saya jelaskan tadi? Pertama tadi apa arti keluarga itu? Nah, keluarga ini adalah merupakan satu unit kecil ya di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan anggota keluarga yang saling menjalin satu hubungan yang baik satu dengan yang lain dan saling memiliki ketergantungan. Kemudian apa arti dari tahap perkembangan ini? Tahap perkembangan itu merupakan proses perubahan yang terjadi dalam sistem keluarga meliputi pola interaksi dan hubungan antara anggota keluarga di sepanjang waktu. Kemudian yang tadi yang saya jelaskan tadi bagaimana tahap perkembangan anak ibu di dalam keluarga kan sekarang kan anak ibu sudah beranjak remaja. Jadi tahap perkembangan remaja di dalam keluarga apa? Tahap perkembangan tentu saja kita sebagai orang tua kita akan memberikan mereka kebebasan, ya kebebasan yang baik dan ya bertanggung jawab dalam perkembangan mereka. Habis itu mempertahankan hubungan yang baik. Artinya mereka harus kita berikan kebebasan dan memberikan juga yang namanya suatu aturan penting ya. Aturan-aturan seperti
Seperti apa? Kayak aturan nggak boleh keluyuran kemana-mana, nggak boleh salah memilih teman, nggak boleh seperti foya-foya atau minum alkohol atau namanya juga memabukan atau apa namanya tawuran, ya tawuran. Habis itu kita mempertahankan komunikasi yang terbuka antara sesama anggota keluarga, baik antara anak dan orang tua. Ya, habis itu kita usahakan hindari perdebatan dan kecurigaan juga permusuhan sehingga terjalin hubungan yang baik. Juga perubahan sistem peran, peraturan-peraturan untuk tumbuh kembang keluarga. Oke, kalau ibu seperti sekarang sudah mulai terutama untuk anak ibu sendiri sudah beranjak remaja. Bagaimana dengan karakteristik yang sudah saya jelaskan kemarin? Coba ibu jelaskan kembali. Untuk karakter mereka, ya perlu perkembangan dalam tahap remaja ini. Mereka juga berkembang dalam bersosial ya. Ada perkembangan moral, perkembangan dalam spiritual ini maksudnya dalam keagamaan ya. Mereka juga berkembang dalam bersosial bersama masyarakat sekitar. Habis itu bagaimana juga ya itu aja ya. Kalau misalnya perkembangan spiritual anak kan sudah ibu jelaskan juga ibu di dalam pengkajian yang saya lakukan kemarin, anak ibu sudah bisa membawa apa ibu pelayan Quran di dalam. Puji Tuhan mereka sudah bisa memimpin puji-pujian, memimpin doa, bisa terpusat juga pikiran mereka kalau kita minta mereka untuk membacakan firman Tuhan, jadi mereka bisa memberikan, bisa membacakan dengan baik. Dalam mengambil keputusan ini, apakah ibu mengambil keputusan sendiri atau membicarakan dengan orang lain? Setiap keputusan dalam keluarga, kalau itu menyangkut untuk kepentingan bersama, ya mesti diambil kebijaksanaan dan keputusan secara bersama. Kemudian kalau misalnya merawat anggota keluarga yang sakit, apakah ibu sering menggunakan obat-obatan atau fasilitas yang lain? Kalau untuk keluarga yang sakit, kalau sakit ya kita minta obat dari dokter. Kalau nggak sakit ngapain minta obat? Itu fasilitas kesehatan apa saja yang digunakan kalau misalnya di dalam rumah? Ya obat-obatan dari rumah sakit lah, dari petunjuk dokter. Jadi ibu juga menyediakan obat-obatan juga kan di rumah kan? Nggak gitu juga sih, karena kan setiap waktu-waktu tertentu penyakit seseorang itu beda-beda. Jadi kan setiap musim juga beda-beda perkembangan obat dan penyakit yang terjadi. Bagaimana dengan makanan yang ibu berikan kepada anak ibu selaku dia sudah beranjak remaja sekarang? Apa saja yang ibu berikan biasanya? Ya kita upayakan makanan-makanan yang bergizi, bervitamin, berprotein dan bernutrisi yang baik. Kita usahakan terutama dulu makanan pokok itu masih ya penunjang lain yaitu kita usahakan Pak Sehat 5 Sempurna sesuai dengan kekuatan dompet. Ya, Bu, sepertinya di dalam tahap perkembangan ibu sudah mengaplikasikan bagaimana tahap pada anak ibu apalagi kepada selfie ya. Selfie kan. Ya, Bu, sekian saja penjelasan saya karena sepertinya ibu dan keluarga ibu sudah benar-benar mengaplikasikan tahap perkembangan remaja di dalam keluarga ibu dengan baik. Apalagi si anak kan sudah bisa membawa puji-pujian kan. Kemudian dia juga sering mendengarkan nasihat dari orang tua. Kemudian dia juga moralnya baik baik di dalam maupun di luar rumah. Ya, begitu Bu. Baik Bu, sekian saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan penelitian ini.